Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan coaching akademik, coaching supervisi akademik, di mana saya sebagai pengamat 1, kemudian Pak Awal sebagai pengamat 2, Ibu Nurleida sebagai coach, dan Ibu Suwarni sebagai coach. Itu untuk siklus 1. Oke, siap Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah siap, saya ke coach dulu. Saya sebagai pengamat 1. Selamat sore Bu Lela. Selamat sore Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu Lela. Hari ini Bu Lela kan akan mengadakan coaching. Iya. Akan mengadakan coaching sebentar. Nah, sebelum melakukan proses coaching ini, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dulu dengan Bu Lela. Boleh Bu? Iya Pak, boleh. Oke. Jadi pada saat coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai interaksi antara coach dengan coachee berdasarkan rubrik penilaian coachee. Kemudian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bu Lela sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Ibu Lela sampaikan. Oke. Terus jangan lupa ya Bu, kegiatan coaching nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi sebelum proses observasi dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Lela. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching pada hari ini adalah kompetensi inti yang melalui kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Oke, baik Bu ya. Jadi Bu Lela ingin mengembangkan 3 kompetensi inti pada hari ini. Kompetensi coaching terdiri atas kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, nah di antara ketiga kompetensi ini Bu, manakah yang lebih spesifik yang akan Ibu Lela kembangkan? Jadi menurut saya yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Bu. Jadi ada 2 hal yang ingin Ibu Lela kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Baik Pak, jadi indikator ketercapaian yaitu pada saat coachee dapat mengajukan atau menemukan solusi dari permasalahan dan dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya Pak. Oke, baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coachee sudah menemukan sendiri solusinya ya Bu. Seperti apa permasalahannya, kemudian dia sendiri yang menemukan solusinya. Iya Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu memulai proses coaching hari ini dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching selesai nanti ini, kita akan berdiskusi lagi, atau mungkin Pak Awal nanti sebagai pengamat 2 akan berdiskusi lebih lanjut kepada coach atau Bu Lela. Oke, terima kasih Bu Lela. Iya Pak, terima kasih juga. Oke, silakan Bu, dimulai. Assalamualaikum Bu Suwarni. Waalaikumsalam Ibu Lela. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah alhamdulillah badan sehat. Tapi ya pikiran lagi kurang fresh ini. Apa sih membuat hati dan pikiran Ibu Suwarni lagi mumet? Begini Bu, siswa di sekolah saya ini
sering saya ingatkan tentang jangan buang sampah sembarangan. Tapi ada saja siswa yang masih membuang sampah bukan pada tempatnya, Bu. Begitu. Bahkan ada beberapa siswa itu di dalam kelas ini masih membuang sampah di dalam laci mejanya, begitu, Ibu. Oh, jadi Ibu ingin membicarakan masalah pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira apa permasalahan di sekolah Ibu terkait buang sampah ini? Nah, selain dari buang sampah di laci tadi itu, Ibu, banyak sampah di depan kelas karena sebagian siswa itu tadi, Bu, tidak buang sampah pada tempatnya, padahal sudah disiapkan tempat sampah di masing-masing tiap kelas, tapi anak-anak itu masih kurang memperhatikan tentang kebersihan, Bu. Jadi artinya itu dia tidak menghiraukan tentang bahaya-bahaya sampah itu, begitu, Ibu. Oh, nah terkait kurang perhatian anak-anak tentang kebersihan sampah, menurut Ibu kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Iya, ini, Bu, nampaknya anak-anak ini kurang termotivasi. Artinya mereka ini tidak tahu tentang bahaya-bahaya sampah sehingga mereka membuang sampah tidak pada tempatnya atau dia seenaknya saja membuang sampah. Gitu. Lalu ada penyebab lain lagi selain dari kurang pahamnya mereka tentang dampak sampah. Iya, barangkali mereka juga tidak ada motivasi untuk bisa menjaga kebersihan kelas itu, begitu. Mereka juga belum sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu bisa merugikan orang lain. Nah, terkait dari penyebab yang Ibu sudah ungkapkan, saya yakin di pikiran Ibu sudah terbesit tentang rencana untuk memberi solusi terkait permasalahan yang ada. Kira-kira apa solusi Ibu terhadap permasalahan yang dihadapi? Ini, Ibu, di dalam pembelajaran itu saya berpikir untuk memberikan atau memutarkan video tentang bahaya sampah sehingga setidaknya mereka ini bisa menyadari bahwa ternyata tindakan yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa mengganggu orang lain. Begitu, Bagus itu, Bu. Itu adalah solusi yang baik untuk memberikan motivasi kepada siswa akan bahaya ditimbulkan ketika kita lalai dalam membersihkan sampah. Lalu ada hal yang lain lagi yang akan Ibu lakukan? Saya berencana, Bu, untuk mengusul ke kepala sekolah. Kebetulan kami akan berdiskusi tentang tema proyek, begitu, Bu. Jadi saya akan mengusul untuk mengambil tema kelola bumi lestari, begitu, Bu. Temanya tentang penanaman sampah, begitu, Bu. Wah, ide yang bagus, Bu. Karena dampaknya bisa keseluruhan warga sekolah Ibu. Tapi dalam pelaksanaannya tentunya Ibu akan memerlukan bantuan dari pihak lain. Nah, kira-kira nanti Ibu akan meminta dukungan dari mana aja Ibu agar rencana atau solusi yang Ibu bisa terlaksana dengan baik? Begini, Bu, yang jelas nanti saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah terlebih dahulu karena kepala sekolah adalah penentu kebijakan. Kemudian saya mengajak rekan sejawat saya untuk berkolaborasi dan juga panitia P5, Ibu, begitu supaya tema yang saya usulkan ini bisa terlaksana. Luar biasa, Bu. Dan tentunya solusi yang Ibu berikan berdampak positif bagi sekolah Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana? Insya Allah pada saat P5 nanti, Bu. Komite yang Ibu lakukan sehingga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik. Ya, Bu, kebetulan saya ini adalah koordinator P5 juga. Jadi saya akan bertanggungjawabkan nanti kepada kepala sekolah dan tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat agar siswa ini sadar tentang bahaya sampah dan terus memotivasi siswa tentang menjaga kebersihan lingkungan dan tentunya mengajak seluruh warga sekolah untuk berkolaborasi demi terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, begitu, Bu. Jadi setelah Ibu menyampaikan permasalahan Ibu dari awal sampai akhir, ternyata Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi sekarang perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya bagaimana? Alhamdulillah sudah kembali plong, Ibu.
karena sudah menemukan solusi tentang permasalahan yang saya pikir sejadi pikiran. Terima kasih Bu atas waktunya untuk saya. Terima kasih. Alhamdulillah Bu, apakah ada yang lain yang ingin dibicarakan lagi? Insya Allah untuk saat ini Bu cukup di sini dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Lela. Waalaikumsalam Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, setelah saya menyimak tadi untuk percakapan coaching Ibu Lela dengan Ibu Sumarni, adapun percakapan yang tadi berjalan sesuai Ibu Suwarni, adapun percakapan yang sudah berjalan tadi sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan bertanggung jawab, dan sudah menunjukkan adanya pembinaan prosesnya yang kreatif dan menunjukkan kehadiran penuh. Coach juga bisa menggali proses berpikir paradigma coach dengan mengarahkan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Suwarni, Bu Lela, dan saya kira untuk sesi pertama ini di dalam refleksinya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Saya lihat tadi percakapan diskusi antara coach dengan coach sudah luar biasa, sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian tadi juga saya dengar di pertanyaan awal tadi ada beberapa prinsip coaching yang ingin dicapai, misalnya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu? Iya Pak. Itu luar biasa. Saya rasa untuk coaching kali ini sudah sangat keren, sudah luar biasa, di mana coach menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Cukup sekian dari saya sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.